Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian Papemuda. Teman-teman, pendidikan agama Kristen atau disebut Papemuda itu adalah kegiatan sistematis yang bertujuan untuk mendekatkan kita dengan Kristus, yang mendekatkan kita dengan Kristus melalui Injil, sehingga mereka dapat memahami, sehingga kita sebagai pemuda ini dapat mengalami perubahan diri sendiri untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi kita sebagai pemuda ini terus tumbuh dalam berbagai aspek kehidupan sambil memiliki kewajiban untuk mematangkan iman dan kasih kita, serta mampu bersaksi dan mengekspresikan dalam hubungan dengan Tuhan dan orang lain, serta dalam berpartisipasi dalam gereja atau mengambil bagian dalam gereja. Pendidikan agama Papemuda adalah singkatan dari pendidikan agama Kristen, atau yang program ini berfokus pada pembinaan rohani atau karakter, di mana kita pendidikan agama Kristen ini membantu kita untuk membentuk karakter kita yang lebih kuat untuk menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan atau mengambil pendidikan agama Kristen itu bertujuan untuk mendekatkan kita dengan Tuhan, sehingga kita dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab dan kuat dalam menghadapi masalah. Terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam tujuan dan manfaat bagi pemuda. Tujuan utama adalah agar pemuda Kristen memperoleh kekuatan spiritual dan aspek keagamaan yang meliputi landasan pengendalian diri, karakter, kecerdasan, moralitas, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri mereka, dan pelaksanaan pengajaran agama Kristen untuk kaum muda juga bertujuan untuk membentuk komunitas Kristen yang sadar akan identitas mereka, menyadari keberadaan Tuhan, serta mengikuti keberadaan Tuhan, serta memiliki rasa hormat kepada Tuhan dan kompeten dalam melaksanakan tanggung jawab hidup mereka. Manfaat Papemuda membantu para pemuda dan pemudi untuk memahami penyataan diri Tuhan serta mencari cinta melalui Yesus Kristus dan memberikan respon yang iman serta kasih. Akhirnya mereka dapat mengetahui siapa diri mereka dan apa arti dari kondisi kemanusiaan mereka, dan berkembang sebagai anak-anak Allah yang terikat dalam komunitas Kristen. Mereka hidup dalam ruang Allah dalam semua relasi, menjalankan misi Kristen bersama Dia dan bersama dalam mengalami Kristen. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metodika untuk pemuda. Metode adalah alat yang dimanfaatkan oleh pengajar untuk menyampaikan pengetahuan, gagasan, atau kebenaran. Dalam perspektif pendidikan agama Kristen, Kristianto menyatakan bahwa metode adalah media yang digunakan untuk membantu siswa mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dengan demikian, metode dapat memiliki peran yang sangat krusial, bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga sarana untuk mendidik siswa dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pemahaman firman-Nya.
Begitu juga bagi pemuda Kristen membutuhkan setiap metode untuk membimbing ke dalam pendidikan agama Kristen. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Di sini tentang metode PAK. Nah, teman-teman, saya mau bertanya kepada teman-teman semua, apa itu metode menurut teman-teman? Apa itu metode menurut teman-teman? Cara Baik. Nah, terima kasih teman-teman. Apa yang disampaikan teman-teman betul sekali. Di sini teman-teman ada 3 metode yang digunakan oleh Yesus untuk mengajar kepada murid-muridnya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu itu bahwa menurut Kristiano itu metode dalam PAK untuk pemuda itu adalah sarana yang menuntun siswa di dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ini bukan sekedar menyampaikan informasi tentang agama. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat sangat penting agar pemuda tidak hanya mengetahui tentang Tuhan secara kognitif, tetapi juga mengalami dan bertumbuh dalam iman secara rohani. Nah, teman-teman, 3 metode yang tadi saya sebutkan, yang akan saya sebutkan ini, yang pertama itu tentang metode ceramah, yang kedua itu tentang metode dialog, dan yang ketiga itu tentang metode perjumpaan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga metode yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu tentang metode ceramah. Metode ceramah, dengan menggunakan metode ceramah, Tuhan Yesus berusaha untuk menyampaikan pengetahuan kepada para murid-muridnya serta mempresentasikan informasi tersebut. Tuhan Yesus juga berharap untuk mendapatkan paling tidak 2 reaksi dari pendengarnya, yaitu pemahaman yang mendalam dan perubahan dalam cara hidup. Teman-teman, secara terstruktur, Yesus menjelaskan mengenai kerajaan Allah, kebenaran dan kewaspadaan terhadap tipu daya iblis yang selalu berusaha mengganggu iman mereka. Itu terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7 dan 24 sampai 25. Oleh karena itu, teman-teman, melalui pengajaran yang mendalam dari Yesus, murid-murid akan menjadi individu, akan menjadi pribadi yang terdidik dan memperoleh hak istimewa seperti yang dimiliki Yesus itu sendiri. Itu Matius pasal 10 ayatnya yang ke-4, 40a sampai ayatnya yang ke-40 sampai 42. Lalu yang kedua itu teman-teman, itu tentang metode dialog. Nah, metode dialog adalah cara pengajaran Yesus yang banyak ditemukan dalam
dalam perkataan ini Yesus memberikan pertanyaan baru sebagai respon terhadap pertanyaan yang diterimanya. Tuhan Yesus mendorong para pendengar untuk mengeksplorasi lebih jauh isu-isu yang fundamental. Lalu yang ketiga itu teman-teman tentang metode perjumpaan. Nah, kalau metode perjumpaan itu pendekatan yang menggunakan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Yesus mendorong para pendengar untuk merenungkan lebih jauh sebelum memberikan jawaban. Nah, salah satu contoh melalui metode ini dapat kita temukan dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-15 dan Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-35. Nah, dari ketiga metode yang di atas yang saya sudah jelaskan itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus, dan kita bisa mempelajari bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hubungan belajar dan mengajar. Nah, ini bisa dilihat dalam beberapa ayat Alkitab seperti di Matius pasal 5 ayatnya yang 1 hingga ayatnya yang ke-16 dan juga Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-42. Nah, dari ayat-ayat ini kita dapat mengerti bahwa Yesus mengajar dengan menggunakan banyak metode yang memungkinkan terjadinya suatu pembelajaran dan kesimpulan dari orang-orang yang dia didik. Dan sebagian pemuda Kristen kita dapat menerapkan juga metode yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter dan memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, dari ketiga metode ini teman-teman, saya mengajak kepada kita bahwa kita harus mengambil contoh dari Tuhan Yesus ini, di mana Tuhan Yesus memakai ketiga metode ini untuk diajarkan kepada murid-muridnya. Begitupun sama dengan kita. Jadi, mari teman-teman kita menggunakan ketiga metode ini untuk kita membentuk karakter kita dan juga dapat memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus. Tunggu di sini kami juga akan membahas tentang implementasi metode PAK bagi pemuda. Nah teman-teman, kita sebagai pemuda Kristen pada masa kini kita bisa menerapkan atau meneladani metode yang Yesus gunakan dalam kehidupan dan pelayanannya dengan murid-muridnya. Yang pertama adalah metode ceramah. Di situ sebagai pemuda-pemudi masa kini kita bisa berbagi firman Tuhan dalam kelompok kecil atau ibadah pemuda. Yang kedua, dialog, yaitu dengan membuka ruang diskusi dan tanya jawab yang membangun. Dan yang ketiga, perjumpaan. Nah, di situ kita menciptakan momen refleksi pribadi dalam retret atau perjumpaan rohani. Teman-teman, setiap metode yang kita terapkan, yang kita jalani dalam kehidupan kita ini membawa dampak untuk memperkuat
karakter dan iman kita. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Hari ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami berikan 4 orang penanya. Buat teman-teman kami berikan waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Ini langsung saja. Dapat kesempatan bisa oleh tadi teman-teman mengatakan ada 3 metode yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya sangat tertarik dengan metode dialog, yang mana jika kita kaitkan dengan kehidupan kita atau sebagai calon guru tentunya, metode dialog yang digunakan Yesus itu mendorong eksplorasi isu-isu fundamental. Namun, jika seorang pengajar menggunakan metode ini, tetapi siswa tidak aktif dan berpartisipasi di dalamnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengajar untuk dapat meningkatkan keterlibatan siswa? Dan apakah semua siswa memiliki kemampuan yang sama untuk berpartisipasi dalam metode dialog ini? Baik teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya lagi, berikan kami waktu untuk kami menjawab pertanyaan dari KKN. Terima kasih. Tadi yang teman-teman paparkan di dalam materi itu ada 3 metode, yaitu tentang metode ceramah, dialog, dan persembahan. Nah, kita tinggal di zaman modern saat ini dan banyak teknologi yang bisa digunakan untuk pendekatan terhadap pemuda. Nah, di sini saya minta apa peran teknologi dalam mendukung metode PAK di era digital untuk pemuda? Baik, terima kasih teman-teman sudah berikan pertanyaan. Kami minta waktu sedikit untuk kami mencari jawaban. Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari Kakak Rubini kepada Kawan Tahu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak ini dengan soal bahwa dari ketiga metode yang kami paparkan di materi itu ada metode ceramah, ada metode dialog, dan ada metode persembahan. Nah, apa tujuan utama yang digunakan Tuhan Yesus untuk mengajarkan kita dengan ini? Tujuan utama untuk Tuhan Yesus menggunakan metode ceramah. Nah, tujuan utama dari Tuhan Yesus menggunakan metode ceramah itu, yang pertama itu teman-teman, di situ di dalam materi kami itu sudah jelas bahwa di situ Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya secara sistematis dan jelas. Nah, itu di materi kami itu di situ Tuhan menyampaikan tentang ajarannya yang sistematis dan jelas mengenai kerajaan Allah dan juga kebenaran dan nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan juga dapat menanamkan prinsip hidup dan iman yang kuat agar murid-murid mampu membedakan yang benar dan juga yang salah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Hendri dan akan menjawab teman saya Kak Isi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Hendri dengan soal jika dikaitkan dengan kehidupan kita, tentunya sebagai calon guru, metode dialog yang digunakan Yesus mendorong eksplorasi isu-isu fundamental. Namun, jika seorang pengajar menggunakan metode ini tetapi siswa tidak aktif berpartisipasi, apa yang harus dilakukan pengajar untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Dan apakah bahwa semua siswa memiliki kemampuan yang sama untuk berpartisipasi dalam dialog? Nah, di sini jika kita menggunakan metode yang Tuhan Yesus gunakan, metode dialog yang Tuhan Yesus gunakan, namun siswa tetap tidak aktif dalam berdiskusi, sebagai seorang guru yang harus kita lakukan adalah kita menciptakan sebuah suasana yang aman dan nyaman untuk berdiskusi. Misalnya dengan memberikan pertanyaan yang mudah untuk dipahami oleh siswa
siswa atau memberi waktu agar siswa bisa berpikir lebih kreatif lagi dan bisa memulai juga dengan memberi diskusi untuk kelompok-kelompok kecil. Selain itu, sebagai seorang guru harus memberikan pujian atau dorongan agar siswa lebih percaya diri dan lebih aktif dalam berdiskusi. Mungkin itu saja dari kami. Baik teman-teman, kami akan buka sesi tanya jawab yang kedua. Ruang partisipasi kami berikan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman kelompok. Di situ mencari yang merupakan tentang metode PAP juga ada ini metode. Nah, di sini saya mau bertanya bahwa coba teman-teman jelaskan kepada teman-teman tujuan utama Yesus menggunakan metode ceramah untuk mengajarkan murid-muridnya. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kakak Sarjani, Bapak Prinsipal dan berikan kepada teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Setiani yang bertanya peran teknologi dalam mendukung metode PAP di era digital untuk pemuda. Peran teknologi dalam metode PAP sangat penting di era digital, terutama bagi pemuda. Melalui media sosial, video rohani, aplikasi Alkitab, dan platform belajar online, pemuda bisa belajar tentang iman dengan cara yang menarik dan sesuai zaman. Teknologi juga membantu berupa menyampaikan pelajaran dengan media kreatif dan interaktif, sehingga membuat pemuda lebih tertarik dan mudah memahami firman Tuhan. Bagaimana? Baik teman-teman, sekian dari materi kami. Saya terima kasih kesempatan kepada Pak Yesus untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Baik teman-teman, dari materi yang telah sudah kami jelaskan di sini kesimpulannya adalah pendidikan agama Kristen atau PAP untuk pemuda merupakan suatu program terstruktur yang bertujuan untuk mengenalkan para pemuda kepada Kristus melalui Injil, agar mereka dapat memahami diri mereka lebih baik, berkembang dalam iman serta kasih, dan mampu mengungkapkannya dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Pak Pemuda juga merupakan sebuah upaya yang dirancang untuk menanamkan dasar Yesus Kristus dalam pengembangan iman Kristiani dari generasi muda. Sarana utama dari Pak Pemuda adalah untuk menguatkan spiritual para pemuda Kristen dan membentuk mereka menjadi individu yang menyadari identitas atau pribadi mereka serta bertanggung jawab. Nah, strategi yang diterapkan dalam PAP Pemuda mencakup berbagai metode yang digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan pengetahuan dan kebenaran seperti ceramah, diskusi, dan pertemuan yang meniru cara ajaran Yesus kepada para murid. Sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Kira ada kata-kata yang kurang berkenan atau demikian hasil presentasi kami pada saat ini. Kira ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. 1, 2, 3.